Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Nah, Pak Spika, Dagadu ini kan bergerak di bidang style ya. Tadi yang dibilang industri kreatif juga ya. Mungkin bisa diberikan tipsnya bagaimana menjalin hubungan kemitraan dengan pihak customer. Oke, jadi gini Pak, untuk menjalin kemitraan dengan pihak customer, kita tuh punya banyak sekali program-program. Bahkan kalau saya boleh bilang, kita nggak cuma bermitra dengan customer Pak, tapi kita juga bermitra dengan komunitas maupun dengan banyak perusahaan-perusahaan lain atau organisasi lain. Jadi kalau untuk menjalin hubungan kemitraan dengan pihak customer, kami itu punya beberapa program istilahnya, yang kalau saya boleh bilang kita punya yang namanya kartu kolega, di mana pemegang kartu kerabat. Kartu Di mana kerabat. yang pegang kartu kerabat itu yang pertama otomatis pasti bisa dapetin diskon. Itu Baik, kayak member ya? betul, semacam member. Itu diberikan secara free oleh kami. Kemudian juga ketika mereka ulang tahun, tentunya kami memberikan suatu paket atau bingkisan kepada yang terpilih juga, otomatis itu kita kirimkan bingkisan supaya mereka tetap mengingat kami kembali sebagai bagian dari keluarga Dagadu. Kemudian yang berikutnya terhadap pihak customer, sekarang ini kami benar-benar memahami bahwa media sosial ini punya impact yang amat sangat positif terhadap perusahaan. Di situ kami mencoba meng-engage dengan customer dengan banyak hal. Jadi kalau Bapak lihat di dalam Instagramnya maupun Facebooknya Dagadu, di situ kita berusaha untuk membuat image Dagadu itu adalah sebagai personal atau manusia. Jadi bukan orang tidak melihat Dagadu itu sebagai sebuah brand lagi, tapi sebenarnya ketika ada yang memberi komentar tentang Instagram kami atau memberikan pertanyaan kepada Instagram akunnya Dagadu, itu kami akan jawab dengan bahasa yang tentunya juga bukan bahasa yang formal, tapi bahasa yang memang human to human. Kemudian kita juga membuat semacam kayak quiz-quiz yang tadi saya bilang, engagement atau permainan atau games-games yang melalui media sosial kita coba berikan ke konsumen-konsumen, dan kebanyakan justru melalui media sosial itu pada akhirnya kita mulai menjaring banyak konsumen-konsumen milenial Z, bahkan yang belum sempat ke Yogyakarta pun akhirnya mereka mulai mengenal tentang Dagadu. Itu salah satu contoh-contohnya gimana cara kami menjalin hubungan kemitraan dengan pihak customer. Nah, kemudian dengan komunitasnya lokal. Di sini kami paham sekali, Pak, bahwa kami ini tidak bisa bergerak sendiri. Jadi kami juga menggandeng, di sini ada komunitas seperti Plat AB, kalau kami sebutnya Plat AB, tapi sebetulnya mereka adalah komunitas tukang becak, ya, becakers dan yang pakai kuda itu andom ya, kalau saya boleh bilang. Iya. Ya, itu mereka kami berikan edukasi, kami juga memberikan suatu reward kepada mereka yang dalam tanda kutip mereka membawa customernya atau konsumennya datang ke dalam gerainya Dagadu. Kemudian pada masa pandemi seperti ini, itu juga otomatis kami juga care terhadap mereka. Kita membuatkan banyak masker-masker, banyak APD-APD juga yang kami berikan secara gratis ke komunitas-komunitas yang selama ini memang telah membantu kami. Komunitas driver online itu juga banyak yang kami rangkul semuanya. Tour travel itu kita rangkul semuanya supaya memang kita bisa bergerak dan tumbuh bersama-sama. Itu kami benar-benar coba jalin hubungan sebaik-baiknya. Bahkan yang paling terkini sekarang kita mencoba menjalin hubungan juga dengan
hotel-hotel, di mana kita punya satu layanan namanya URC, unit reaksi unit layanan cepat, ULC. Jadi ULC itu ketika konsumen di hotel itu ngelihat dari websitenya atau marketplace ya si Dagadu, dia suka model yang ini, dia nggak perlu jalan jauh-jauh ke gerai kami. Ada nanti dari SDM kami yang dari toko akan sudah membungkuskan, dia akan nganterin ke hotelnya, dia akan membawa mesin EDC-nya kalau perlu, bahkan zaman sekarang ini. Jadi benar-benar full kita layani untuk kebutuhan si konsumen. Seperti itu. Itu untuk yang hotel-hotel. Sama seperti yang tadi lagi, hotel-hotel tentunya yang bekerja sama dengan kami tentunya akan mendapatkan privilege ataupun reward dari kami di Dagadu. Nah, yang terakhir adalah dengan organisasi-organisasi yang ada. Seperti dengan Hotel Quality tentunya kami juga berterima kasih sekali sudah diajarkan, dibina ya, di teman-teman di sini juga paham tentang bisnis lifestyle ini memang harus selalu berubah, selalu kembali mengingatkan kepada teman-teman di sini pastinya, supaya memang kita tidak bisa berhenti berinovasi. Mungkin sekarang zamannya digital, tapi we don't know, 10 tahun lagi bisa jadi nanti akan ada yang lebih canggih lagi dari eranya digital. Apakah itu immersive, augmented, ya kan, atau virtual reality, itu kan semua pasti kita mulai coba mapping bersama-sama tentunya bareng-bareng dengan organisasi-organisasi yang ada yang terikat dengan Dagadu. Seperti Total Quality, kami juga punya link juga dengan Bedo, karena Bedo adalah satu organisasi yang orientasinya lebih ke arah ekspor, dan mereka memang mendekatkan diri kepada pelaku usaha UKM maupun UMKM, sorry. Ya. Jadi melalui Bedo kami juga di sini selalu diingatkan bahwa produk yang kami jual itu harus memiliki daya saing dengan produk-produk yang kualitas ekspor yang sama. Jadi memang yang kita berikan standarnya harus benar, kemudian pemilihan bahannya juga harus yang baik, kemudian pengemasannya itu harus benar-benar, ini dipandang bagus nggak ya, ini kalau orang beli kira-kira suka nggak ya, ini kalau orang dengan membayar sekian, mereka akan merasa ini worth it atau tidak. Jangan sampai produk yang dikeluarkan oleh Dagadu itu ketika dibuat, orang akan berpikir, wah ini terlalu mahal, wah ini kenapa segini. Jadi itu semua kami coba atau kami pikirkan bagaimana semaksimalnya kita bisa jalin hubungan partnership dengan pihak konsumen, dengan pihak komunitas, dengan pihak organisasi-organisasi ataupun platform yang ada yang bergandengan tangan dengan Dagadu. Seperti itu sih Pak. Ya Pak, tadi itu kan secara eksternal ya Pak ya. Perlu kita ketahui kalau misalnya perusahaan bisa menjadi besar, tidak mungkin lupa juga internalnya. Betul sekali. Nah, menurut Pak Spika, saat ini bagaimana pentingnya SDM sendiri yang di dalam Dagadu itu dalam membangun SDM-nya? Wah, kalau saya boleh bilang itu amat sangat penting ya Pak ya. 100% paling penting, karena saya yakin dari seluruh perusahaan apapun yang ada di Indonesia maupun di dunia ini, semua pasti perlu yang namanya ada SDM. Tidak mungkin baik kita yang duduk sebagai direktur atau sebagai general manager atau sebagai manajer akan bisa kerja sendiri tanpa punya SDM. Nah, peran SDM di sini kami melihat begitu banyak ya Pak ya. Salah satunya dari yang paling depan kami coba jabarkan, kita punya di frontline kita yang namanya garda terdepan. Ini salah satu bentuk yang menurut saya unik, yang tidak pernah dimiliki oleh kalau saya boleh bilang brand ataupun kompetitor, atau saya yakin bahkan perusahaan lain pun. Karena Gardep ini sebenarnya quote and quote atau dalam tanda kutip, ini sebenarnya adalah mahasiswa yang kami rekrut dalam bentuk model corporate social responsibility. Itu kita rekrut untuk menjadi frontline kami. Jadi mereka itu sistemnya magang di kita menjadi frontline, kita berikan pemahaman, edukasi yang paling pertama
dalam dunia retail, dalam dunia berjualan, kita mulai kenalkan dengan realita ketika kamu di kuliah, di masa sekolah, dengan realita di dalam pekerjaan, itu realita yang berbeda. Ketika di sekolah, tuntutannya mungkin boleh dibilang ya hanya untuk mengerjakan ulangan. Tapi di dalam dunia pekerjaan, mereka mulai mengenal ada yang namanya deadline, ada yang namanya target, ada yang namanya harus mengatur barang, merchandising, dan sebagainya. Itu kita berikan. Dan itu dari yang paling pertama saja, dari sisi garda. Kemudian untuk karyawan internal kita sendiri, perannya itu banyak sekali. Kita punya yang namanya tim kreatif. Tim kreatif di sini benar-benar harus bisa mengolah input atau masukan yang dari customer melalui si gardep tadi, itu mereka tuangkan di dalam desain. Kemudian dari desain tersebut, itu akan masuk ke dalam divisi merchandising dan marketing kami. Di situ kita coba olah gimana caranya mengemasnya produk tersebut. Belum jadi ya, tapi kira-kira nanti promosinya mau seperti apa, bagaimana mengengage-nya kepada customer, sudah tepat belum? Bisa jadi produk tersebut tidak tepat, akhirnya di situ kita berhentikan. Tapi syukur-syukur sampai saat ini justru produk-produk yang kami turunkan masih tepat sasaran sesuai dengan keinginan konsumen. Dari situ baru masuk lagi ke dalam ranah produksi kami. Jadi setelah barang tersebut sudah produk tersebut sudah di-approve, masuk ke dalam produksi kami, dan akhirnya mulai didistribusikan ke dalam gerai-gerai kami sampai masuk ke dalam kantong-kantongnya si konsumen istilahnya. Seperti itu. Nah, itu semua juga yang tadi saya bilang tentunya tidak luput juga dengan masukan, kemudian dengan pembelajaran yang kita sama-sama dapatkan dari teman-teman Total Quality pastinya. Jadi kami berterima kasih sekali, dan pastinya kalau boleh dibilang Dagadu akan terus belajar melalui sharing dengan teman-teman di Total Quality, kemudian dari pelatihan-pelatihan yang diberikan tentunya pastinya. Karena kita tahu itu pasti akan membangun untuk Dagadu juga, untuk membangun nilai-nilai maupun value yang sekarang kita sudah miliki gitu pastinya. Itu bisa harapannya ya tentunya akan meningkatkan outputnya pasti terhadap perusahaan. Karena ujung-ujungnya dalam perseroan pasti tuntutan paling utama adalah salesnya harus pasti bisa bagus. Kami yakin melalui Total Quality pastinya yang bekerja sama dengan Dagadu itu pasti bisa meningkatkan output juga untuk perusahaan. Luar biasa, terima kasih Pak Spika. Pak Spika, ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada nggak tips yang diberikan oleh Dagadu, ya, oleh Pak Spika, untuk bisa tetap survive di masa-masa yang seperti saat ini, Pak? Betul. Oke. Untuk bisa survive, mungkin dari yang kami boleh sharing pada saat ini, yang pertama, selalu believe dengan SDM yang kita miliki, yang paling pertama. Karena kalau kita percaya dengan seluruh kekuatan SDM yang kita miliki, kita komunikasikan apa yang kita alami pada saat ini. SDM yang kita miliki tentunya mereka juga memiliki empati terhadap perusahaan. Mereka itu paham ketika perusahaan lagi sulit, mereka pun juga akan memposisikan dirinya bahwa, oh, kita lagi sulit, kita harus hemat. Dan melalui komunikasi yang paling pertama terhadap karyawan, khususnya terhadap SDM, kalau kita memang mau open, kita mau sampaikan kepada mereka, inilah kondisi kita yang sesungguhnya. Yang paling pertama, kita lagi sulit, kita komunikasikan kepada mereka, saya yakin mereka pasti juga akan memberikan feedback yang positif. Bahkan mereka akan keluar, mungkin kalau saya boleh bilang, ide-ide yang lebih unik, lebih keluar dari kotaknya masing-masing, gimana caranya supaya bisa bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Yang pertama, mungkin di situ. Yang kedua, kami believe, Pak, yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya,
setelah malam hari pasti selalu ada pagi hari maupun siang hari. Di sini juga Iya, kita melihat di masa sulit apapun pasti selalu ada opportunity-nya, Pak. Ini ya betul. yang seperti kita lihat juga. Kita tahu Dagadu mungkin banyak memproduksi kaos, tapi pada waktu bulan April ketika Indonesia terkena pandemi dan pada saat itu kalau nggak salah tenaga-tenaga medis banyak mengeluhkan eh, kekurangan stok alat pelindung diri. Disitulah kami mulai tergerak, yuk kita bantu. Kami yang tadinya spesialisnya istilahnya boleh dibilang hanya sekedar kaos, tapi ternyata kita memampukan diri kita untuk, oh ternyata kita bisa bikin, ternyata kita bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Nah, kita coba membuat banyak sekali prototipe-prototipe alat pelindung diri, banyak juga yang akhirnya boleh dibilang pesan dari kami, beli dari kami untuk ada yang untuk didonasikan, ada yang akhirnya dipakai di kliniknya, dan yang paling akhir ketika kita melihat suatu opportunity itu tentunya kita harus ngelihat blue wave-nya, apa yang menjadi pembeda kita dengan APD-APD yang lain yang ada di yang sudah di-create oleh berbagai kompetitor ataupun pabrikan lainnya. Nah, ternyata masih ada aja opportunity-nya juga, Pak. Jadi kalau kita lihat di APD tentunya seperti cover all atau cover suit itu dulu waktu awal-awal semua orang berbondong-bondong membuat yang bahan sekali pakai. Belum ada yang terpikir untuk gimana kalau nanti semuanya itu limbahnya akan numpuk, karena limbah medis kan tidak mudah untuk menghilangkannya. Itu ada prosedurnya, harus dibakar, harus nanti abunya harus disimpan lagi selama berapa tahun baru istilahnya akan zero gitu, istilahnya bakteri atau Iya, virusnya hilang gitu. Nah, kita mulai mendevelop Pak, pada saat itu karena melihat dari opportunity-nya. Kita tahu, oh begitu banyak yang bermain, artinya Indonesia harusnya kita tidak akan kekurangan APD lagi. Nah, kita bermain lagi di di celah yang mungkin yang nanti klinik-klinik itu atau dokter-dokter itu mulai sadar bahwa oh ternyata kalau saya pakai yang sekali pakai itu akan menimbulkan limbah. Nanti mau waste-nya mau dibuang kemana? Nah, kita dari bulan April, akhir April itu kita sudah mulai mendevelop suatu APD yang memang bisa dicuci ulang. Pada saat itu kita terus mendevelop, nggak cuma dari segi bahan, dari segi desain, kita juga lakukan uji testing sampai sampai kalau tidak salah setahu saya untuk menguji cover all itu ada 3 kalau saya boleh bilang dia ada kayak 3 level. APD yang kita buat yang bekerja sama dengan perusahaan lain itu memenuhi 3 levelnya. Jadi level biohazard yang paling tinggi sampai bahkan disemprot sama tembakan untuk cuci bus itu tidak tembus sama sekali, dan bahannya yang kita gunakan ini memang bahan yang tidak sama sekali tidak pernah digunakan oleh brand apapun. Bahannya dingin dan saya boleh bilang ini cukup beruntung. Akhirnya produk yang kami coba kembangkan, develop bergandengan tangan dengan perusahaan tersebut, itu sudah mulai diterima dengan berbagai asosiasi, khususnya dokter gigi yang ada di Jakarta. Saya mungkin nggak bisa sebut brandnya, tapi believe in us bahwa kalau kita bisa melihat opportunity-nya di masa sesulit apapun, pasti ada yang bisa dikerjakan. Itu mungkin tips-tipsnya dari kami sih, Pak. Eh, kata Pak Karno dulu ya, believe in God. Ya. Jangan mungkin jangan biarkan langit itu membatasimu lah Pak istilahnya. Karena kalau kita Iya, sudah iya. dibatasi dengan langit nanti ya sudah mentok akhirnya. Betul, betul, betul ya gitu Pak Spika. Nah Pak Spika, mungkin terakhir ini ya, Yes, saya yes. mewakili teman-teman viewers dan subscriber juga. Ya. Kalau misalnya mau membeli produknya Dagadu ini gimana? Secara Membeli produk, online mungkin. membeli produk Dagadu ini sebenarnya gampang banget. Sekarang Dagadu ini
kita sudah masuk di dalam marketplace kok. Jadi bisa beli yang di logonya orange atau Shopee, kemudian di yang logonya hijau yang milik anak bangsa sendiri, Tokopedia, kita juga masuk di situ. Nanti bisa dilihat aja nama store-nya Asli Dagadu Jogja. Nah itu di Asli Dagadu Jogja ya. Nah nanti juga dalam bulan ini itu kami akan meluncing website kami, dan yang paling baru adalah APK atau mobile apps yang kita miliki. Jadi Dagadu ini juga kita juga berusaha memahami bahwa konsumen milenial sudah banyak sekali atau boleh dibilang sudah terkoneksi dengan handphone. Dan orang juga mungkin kegiatannya lebih banyak buka mobile apps daripada membuka website istilahnya. Jadi kita develop dua hal tersebut, itu nanti bisa dibuka kalau sudah open, nanti saya akan berikan linknya ke Bapak. Dan juga APK-nya, mudah-mudahan di bulan ini kita bisa mulai launching. APK-nya bisa tersedia di Play Store, namanya juga mudah, Dagadu aja, tinggal search Dagadu, nanti bisa kelihatan APK-nya, itu bisa di-download. Nah, pengembangan dari APK yang kita miliki pun juga akan berbeda, Pak, ke depannya. Jadi, bukan hanya APK tersebut dipakai untuk berjualan atau produk atau browsing atau beli produk-produknya Dagadu aja. Tapi di APK tersebut juga kita membawa UMKM yang ada di Yogyakarta untuk masuk ke dalam platform kita. Jadi ada bakpia contohnya nanti, kemudian kita juga ada perajin-perajin mainan, komunitas-komunitas lokal, ada yang bikin tas dari goni dan sebagainya, itu kita ceburkan ke dalam APK kami, ke dalam mobile apps kami dan website kami. Dan yang paling keren nanti yang bisa ditunggu-tunggu, yang mungkin orang akan melihat, wow ini APK-nya unik banget ya. Di sini konsumen bisa membuat custom design dari kaosnya sendiri. Jadi, dan kaosnya itu akan tersedia di gerai kita hanya dalam waktu 10 menit. Jadi kalau teman-teman yang ada di luar kota, pastinya ya tinggal desain sendiri dari APK-nya, ketika udah desain ya tinggal pilih, maunya dikirim, atau kalau kebetulan lagi berada di gerai kita, ya tinggal bisa diambil di gerai kita dalam 10 menit, sambil jalan-jalan di toko kita, atau sambil nongkrong di kedai kolega. Seperti itu. Belum dimiliki mungkin oleh yang lain-lain. Tapi untuk saat ini hanya di marketplace toko hijau dan toko orange ya. Toko hijau dan toko orange. Oke. Yaudah kalau gitu Pak Spika, terima kasih atas kesempatannya ya Pak Spika ya. Terima kasih Pak. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Mungkin kalau boleh saya juga mau sampaikan ke pemirsa dari Total Quality. Ya silakan. Bahwa kami di Dagadu ini kita open untuk kolaborasi dengan siapapun, perusahaan apapun yang Bapak Ibu miliki tentunya sebagai jaringan dari Total Quality. Apabila ada merchandise atau produk atau apapun yang bisa kita kerjakan secara kolaborasi bergandengan tangan, karena ada banyak brand-brand juga yang sekarang mulai berkolaborasi dengan kami, dan kita akan berterima kasih sekali dan apresiasi setinggi-tingginya tentunya untuk Bapak Ibu semua yang mau bekerjasama dengan Dagadu, dan yang paling tinggi ya untuk Total Quality karena telah mengenalkan kami kepada networknya, kepada jaringannya, dan mengajarkan kami tentang pentingnya peran SDM di dalam membangun. Terima kasih Total. Nanti kalau kontak itu ada di Instagram ya? Nah, di Instagram bisa. Instagramnya Dagadu ya? Betul Pak. Baik kalau gitu Pak Spika. Okay. Terima kasih atas waktunya ya Pak Spika. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi di lain waktu ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam untuk teman-teman Dagadu. Sama-sama Pak. Salam untuk teman-teman. Ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah banyak belajar dari CEO Dagadu, Bapak Spika Virgino, yang berbagi pengalaman dan juga mendapatkan inspirasi dari beliau.
Dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari Total Quality Indonesia. Dan juga follow sosial media kami, ada di Facebook dan Instagram. Supaya teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami. Dan akhir kata, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Dan saya ucapkan salam sukses!